Kane anak mah kejang to silih berganti, jani nepok suka ben mani nepok duka kitu nyentuh cening. Jani sedih nyana negirang. Nak itu masih rikale iraga nepok sedih, sing suwud sedih antiang ngajak girang iraris. Suoda girang sedih Nah gitu ya masih cening toh suwud girang antiang ngajak sedih kok maksina ramun sur kedek kok nyana pitepuk ngeling. Nah, so anak-anak gitu pelinteranen tuh suka kelawan dukane jantre loh. Ya anak kalau nak ketatuan manusianya kini man, ya nepok syukur agak pasti kedek, ya nepok duka sungsang lah ini. Kewah raga bisa nerima. Oh, sing tadi palas sampai kewah kadang nerima. Tapi yang itu sang meraga pandita toh ya bisa nimba ya encen ani duka kedek ani suka masih kedek patuh ban iraga koneng hidang itu nggih iratu de dani roriki dumun titiang mangku semantri rekale nagingin sampun janten kirang langkung unjuk lungsur tunas titiang sina bentuk pramasanti Om Santi. Oh. Singaraja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Ya, pendengar beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan penjabat sementara PJS Bupati Bangli Imade Rentin. Akun tersebut mendengar menggunakan nama dan foto profil Imade Rentin. Dilansir dari laman RRI TCOTID, pendengar Imade Rentin menegaskan bahwa nomor yang beredar adalah penipuan. Rentin tidak pernah menggunakan nomor tersebut dan bukan miliknya. Rentin mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mencatut nama Imade Rentin sebagai PJS Bupati Bangli untuk maksud tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pendengar, selalu cek kevalidan fakta bersama Pro 1 RRI Singaraja. Informasi ini siang hari ini kami sampaikan untuk Anda. Kami kutip dari laman Kominfo. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Bersinar terang seperti bintang di angkasa. Raih mimpi kita bersama di panggung ini kita bersuara. Getar nada dalam irama menyatu dalam hati kita, menjadi satu dalam gemerlap bintang radio menggapai harap. Bintang radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
Jalan kita akan bersinar terang, bintang radio Indonesia. Dansa dan irama bergema, dalam kegelapan kita berkilau. Semangat kita takkan pudar di tengah katulistiwa Nusantara. Mari ikut bernyanyi dengan hati yang gembira. Di panggung ini kita jadi satu, ciptakan harmoni indah bersama. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita akan bersinar terang, bintang radio Indonesia. Bintang radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita akan bersinar terang, bintang radio Indonesia. Di tanah ini kita lahir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, Ku jaga merah putih tegak berdiri. bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia, sesungguhnya bersatulah Indonesia, jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Mana kita bisa bila bersama-sama. kita Indonesia, sesungguhnya bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang
97,9 FM dan 101,2 MHz Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kali ini pendengar tentunya masih bersama saya Irhas menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, alam ya, berbicara mengenai alam pendengar, ini adalah tentunya juga warisan berharga juga yang tentunya harus kita jaga kelestariannya bersama. Dan untuk zaman sekarang ini mungkin ada beberapa hal yang juga mengancam terhadap lingkungan pendengarnya, seperti mungkin adanya penebangan hutan, pencemaran lingkungan, atau juga perubahan iklim seperti itu. Maka dari itu juga kita sebagai masyarakat juga, pemerintah juga tentunya harus bersama-sama ini ya, saling membantu tentunya untuk melestarikan lingkungan seperti itu. Dan terkait pembahasan tersebut pendengar Pesawatu siang hari ini di Indonesia Bisa, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog ya siang hari ini dalam pembahasan langkah kecil merawat alam ya, investasi besar untuk bumi. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami siang hari ini di Indonesia Bisa di 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 pendengar di 0811 399 9790. Dan juga siaran ini pendengar siang hari ini juga bisa Anda saksikan langsung live streaming di YouTube RRI Singaraja Official, atau juga Anda bisa mendengarkan via streaming di RRI.co.id atau juga di RRI Digital seperti itu. Dan dalam pembahasan kali ini saya tidak sendiri, tentunya saya sudah ditemani satu narasumber yang juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, ada Kak Gibran ini sebagai pemuda yang bergerak di bidang lingkungan. Baik nih, langsung Ira siapa aja pendengar ya siang hari ini. Selamat siang Kak Gibran. Halo, selamat siang. Izin agak dekat ke mic-nya Kak Gibran. Oke. Ya, gimana nih? Terjauh ya. Iya. Biar pendengar juga makin jelas nanti Makin suaranya jelas, Kak oke, Gibran. oke. Gimana kabarnya Kak Gibran? Oh, mungkin hari ini ya good ya gitu. Kayak happy mood banget gitu. Happy mood ya, meskipun di luar wah Panas sekali banget ya, tadi. memang sumpah banget semangat. Tapi sekarang adem kan ya? Di sini adem karena AC-nya. Baik, Kak Gibran tadi sudah kira singgung sedikit nih terkait lingkungan ya. Mungkin sebagai pengantar juga Kak Gibran bisa menyampaikan sebagai awal lah untuk pembahasan kita siang hari ini. Silakan Kak Gibran. Oke, terima kasih. Jadi membahas lingkungan itu adalah skupnya besar banget ya. Karena benar. di mana-mana tuh zaman sekarang itu kita berperang yang terhadap namanya sampah gitu. Dimanapun itu, di negara manapun itu, dan kapanpun itu kita problemnya yaitu sampah. Nah, saya sebagai pemuda yang bergerak di bidang lingkungan itu sangat terbelit banget masalah sampah tentunya gitu, maupun organik maupun anorganik gitu. Awalnya kan saya sebagai pemuda itu terbersit itu bergerak di desa saya sendiri tentunya. Saya di desa itu ada Balawa, yaitu sebuah komunitas yang peduli terhadap lingkungan, di mana saya di sana itu diajarkan untuk ya mencintai lingkungan, sayang terhadap lingkungan, dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk lingkungan tersebut gitu. Karena kan kita di Bali khususnya ya ini sih sifatnya universal ya, kita percaya namanya Trihita Karana kan, di mana-mana hubungan kita terhadap Tuhan, hubungan kita terhadap manusia, dan hubungan kita terhadap lingkungan sendiri. Nah, di tiga aspek tersebut saya jadi belajar untuk mencintai ketiga aspeknya gitu, termasuk yang terakhir itu adalah terhadap pelemahan. Nah, di sana itu terbesit kayak apa sih yang bisa saya lakukan sebagai seorang pemuda untuk bergerak di bidang ini gitu. Karena kan sekarang problemnya awalnya juga miris gitu melihat scroll TikTok ataupun media-media lainnya tuh problemnya sampah, di mana sampah-sampah seperti itu. Meskipun saya pemuda desa, saya terbesit itu kayak open minded ke sana gitu, kayak wow, ini problem ya untuk kita semua. Meskipun kita melakukan di lingkungan tersendiri dulu kan, untuk lebih besarnya kan ya itu ada nanti bisa lebih lanjut lagi seperti itu. Nah, berjalan dari sana saya berpikiran seperti ini. If you want something, you must do something and make something gitu kan. Jika kamu ingin sesuatu, kamu ya harus melakukan sesuatu. Itu halnya timbal baliknya seperti yang saya bilang tadi, saya mencintai lingkungan saya sendiri gitu. Apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Nah, di forum saya di Balawa tentunya saya banyak belajar. Pertama saya belajar dari mentor seperti itu kan, oh begini ya ternyata mencintai sebuah lingkungan, apalagi dari permasalahan yang ada sekarang tuh berarti sampah plastik seperti itu. Nah, yang pertama sampah plastik dulu sih, karena berpikiran cukup luas gitu, luas dulu pemikirannya dari sampah plastik tersebut. Nah, dari sana itu ada sesuatu yang bisa dilakukan, yaitu membuat sebuah penanganan terhadap sampah tersebut. Apa sih yang bisa dilakukan seperti itu? Nah, yang bisa kita lakukan itu membuat seperti kita membuat sesuatu yang bernilai berjual atau
berguna dari sampah plastik tersebut gitu, biar tidak terbuang sia-sia. Contohnya seperti apa Kak Gibran? Seperti kerajinan gitu, misalnya kerajinan, ada juga dari bak sampah gitu, dari ban gitu. Kan sekarang kan ban itu bisa dibilang dibuang begitu aja kan gitu. Iya, Nah, iya. apa sih yang dilakukan dan apa sih yang kita lakukan untuk ban tersebut gitu. Nah, itu terjawab juga sudah seperti itu. Selain itu ada bank sampahnya gitu. Dari bank sampah tersebut kita bisa ya lebih gimana ya, kayak sampah tersebut biar bisa ditangani dan ditampung dan selanjutnya mau dibawa kemana gitu kan. Iya, iya. Nah, kita bekerja sama dengan stakeholder seperti DLH Buleleng seperti itu. Nah, awalnya sih memang berat. Apapun yang kita lakukan itu pasti berat ya, kayak karena dari segi masyarakat, topografis gitu. Dari desa terlebih dahulu ya, itu kayak muboye lah gitu. Kayak apa sih? Jadi pemulung kamu, apa sih kegiatan seperti itu tidak ada impact untuk kedepannya kayak gitu. Tapi lambat laun saya sebagai pemuda itu dengan teman-teman juga, dengan mentor, dengan pembina seperti itu, tetap berbuat saja dulu. Nanti pasti akan menjadi sebuah habit gitu sebagai untuk masyarakat di sana dan juga pemuda gitu. Awalnya kalau dari segi pemuda segelintir yang mau. Kayak gimana ya? Saya sendiri merasa gini ya. Di zaman sekarang ya kita kan Gen Z ya, kita generasi Z gitu lah. Kayak tidak aware gitu terhadap lingkungannya sendiri. Cuek gitu. Kayak wow, ini ya ternyata problem menghadapi generasi di sini gitu, kayak di era kita ini gitu. Dan kita sebagai bisa dibilang volunteer jadinya kan, kayak wow ini kita harus bisa menggerakkan banyak orang jadinya gitu. Nah, dari Balawa tersebut bisa akhirnya membuat sesuatu itu kayak orang dari kecil, maksudnya kayak SD, TK gitu mau ikut kayak oh ini lo bahaya sampah, ini lo kayak gini sampah gitu, sampai juga orang tua gitu. Itu yang saya alami efek dari suatu pergerakan gitu, karena kita kan kalau perbuatan tidak konsisten akan mangkrak gitu kan di jalan kan, nggak berjalan seperti itu hal utama yang membuat saya tergerak, karena dengan problem-problem yang ada jadi ada gambaran bahwa wow ini suatu masalah yang besar untuk nantinya. Jadi apa yang kita bisa invest ke diri kita sendiri dan juga ke lingkungan kita itu nanti bakal kita petik kembali gitu. Karena saya percaya banget hukum karma ya gitu ya, kalau kita di sini gitu, apa yang kita perbuat itu yang kita dapatkan gitu. Nah, selama ini sih dari segi lingkungan gitu, dan juga faktor-faktor lainnya Tuhan dan juga kita sesama manusia, ada sesuatu yang saya dapatkan, oh ini loh yang saya dapatkan dari sesuatu yang diperbuat dan digerakkan seperti itu. Oke, berarti Babang awalnya nih concernnya memang di sampah ya kayak. Iya, benar. Apa namanya, masyarakat juga mungkin makin di sini makin adalah beberapa yang orang yang peduli, tapi memang perlu antusias yang lebih. Iya, gitu. benar. Jadi kalau kita tadi disinggung di awal kan banyak nih di media sosial banyak istilahnya komunitas juga nih yang sekarang juga mulai terjun juga. Mungkin itu juga menjadi salah satu contoh juga ya bagi masyarakat juga ya Kak Gibran ya. Nah, kemudian langkah yang mungkin dilakukan oleh komunitas Balawa sendiri awalnya seperti apa untuk memulai sampai saat ini? Kalau untuk memulai itu kita cuma punya di lingkungan dulu nih, di dusun gitu. Kita melihat sampah itu di jalan tuh berserakan. Kalau bisa dibilang sampah, kita disebut desa wisata itu kan sebuah kaper kan, kaper desa gitu. Wow, kalau orang berkunjung tuh berarti dia melihat pertama itu gimana sih kebersihan di desa sana, apakah sudah bagus? Ya meskipun sekarang tidak 100% bersih ya, pasti kan ada aja yang Tetap tertinggal ada. ya, pasti ada gitu. Tapi itu adalah suatu pergerakan awal di mana kita melihat sesuatu itu jelek gitu, dalam artian tidak bagus untuk dilihat, apalagi desa Pedao kan desa bisa dibilang desa yang juga dikunjungi oleh wisatawan gitu, karena desa tua, desa Bali Age seperti itu. Nah, itu dah menjadi konsen kita bertumbuh dari sana, melihat kejadian langsung dan kita bergerak gitu. Nah, dari bergerak itu dah tadi sudah saya singgung bahwa apa sih yang dilakukan oleh bajang-bajang ini gitu, apa sih yang dilakukan oleh pemuda-pemuda ini di Nuduk Lu gitu, emang mau jadi pemulung, emang jadi gini gitu. Nah, itu mereka punya perspektif yang apa ya, bisa dibilang belum sadar gitu. Tapi lambat launnya mereka juga ikut gitu. Kayak saya berpikiran,
dia dulu Moboye gitu, sekarang juga jadinya ikut gitu. Tapi sebelumnya dari itu beliau dulu itu saya pernah di fase karena something problem ya, itu something problem, tidak apa ya, diam gitu selama 6 bulan itu saya tidak melakukan apa-apa. Padahal sebelumnya itu saya aktif banget gitu, kayak di SMA mungkin dari ketua OSIS gitu kan, sudah mempunyai habitnya di sana jadinya gitu. Terus 6 bulan itu saya berpikiran panjang karena saya ada sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan gitu. Nah mungkin dari segi dream atau apa gitu. Itu yang membuat saya gini, dan dari sana saya berpikiran kalau saya cuma bisa menjadi seorang penonton seperti ini, kapan saya bergerak, kapan saya berdampak untuk lingkungan saya ataupun orang banyak seperti itu kan. Pertama gitu saya berpikirkan, terus tertegun gitu, ini udah lewat Balawa ini, saya berterima kasih banget saya karena dari segi lingkungan itu, dari segi apa ya, kayak produktivitas saya terbangkit dari sini jadinya gitu. Itu yang memang kita lihat, yang seperti tadi saya katakan dari awalnya dari sampah dan kita tetap bergerak sampai saat ini. Oke, berarti untuk saat ini juga masyarakat di Balawa dan sekitarnya itu sudah mulai aware juga terhadap lingkungan. Kalau masalah masyarakat ya kalau bisa dibilang 75%, yang kan sisanya masih ya namanya juga kita tidak bisa memegang banyak kepala gitu, tidak bisa mempengaruhi banyak kepala gitu. Tapi kalau di zaman sekarang tuh saya tuh ingin banget seorang apa ya, sekelompok pemuda tuh aware terhadap lingkungannya sendiri kayak gitu, biar tidak rusak baru menangani seperti itu. Kita kan artinya kan kita berbuat untuk invest ke depannya. Iya. Mungkin sekarang yang terjadi seperti itu ya. Kalau sudah terjadi baru melakukan kan banyak gitu kan. Oke, kemudian tantangannya setelah dijalani bersama komunitas juga, kolaborasi juga dengan masyarakat, bagaimana sekarang? Kalau tantangan yang pertama itu tadi saya sudah bilang, kayak di Boyan itu masih ada. Sampai sekarang juga masih ada yang saya nggak ngerti dengan perspektif orang itu, dia memang sorry ya tanda kutip ya, mungkin SDM-nya dia tuh gimana ya kayak gitu, kayak dia berpikiran kok kayak gitu ya, nggak bisa berpikir kayak kita kan, kita juga nggak bisa mempengaruhi orang tuh biar sama pemikirannya kayak kita kan, artinya oh ya biarin saja nggak apa-apa. Itu masih sebagai sebuah tantangan gitu, kayak orang-orang itu ada oknum lah bisa dibilang kan, ada yang belum aware dan ada yang masih tidak gimana ya, mengindahkan suatu rules gitu. Itu adalah suatu tantangan yang sangat besar, dan mungkin sekarang tantangannya lagi kita kan hidup di era digital gitu ya. Negatif positifnya pasti ada. Negatifnya itu kayak anak-anak kecil itu sekarang lebih gimana ya, kayak main game gitu, lebih susah digerakkan gitu, kayak oh iya terbalik dengan generasi saya gitu. Dan kalau positifnya kita bisa personal branding lewat media sosial kita kan, bahwa kita menyuarakan bahwa lingkungan ini harus kita jaga karena ini sebuah ini rumah kita loh gitu. Kalau kenapa sih rumah kita nggak kita jaga, seperti itu. Lewat personal branding lewat sana, kerjasama dengan stakeholder dan juga komunitas-komunitas lainnya gitu. Kita kan tidak bisa bergerak sendiri, namanya juga kita volunteer gitu lah, kita harus bergerak banyak gitu. Dan juga apa ya, bisa dibilang sesuatu itu akan terjadi jika dibantu banyak orang. Itu sih saya, itu masih sangat minim. Mungkin dari program-program pemerintah itu mungkin nanti bisa ditegas-tegaskan lagi lah masalah lingkungan. Kayak gitu. Mungkin sekarang kan lagi maraknya nih pemilihan gubernur, wakil gubernur dan juga bupati. Itu mungkin adalah sekedar program eko wisata kayak gitu, atau hal lainnya yang berhubungan dengan lingkungan, biar kita juga ini loh krisis yang terjadi di sekarang gitu. Itu yang sebenarnya gini. Oke, biar semua juga istilahnya terjangkau ya. Iya. Oke, kemudian tadi sempat disinggung juga sama Kak Gibran juga bahwa tujuan dari komunitas kan tentunya merangkul semua pihak supaya mereka juga ikut mau apa yang kita lakukan. Tadi beberapa ada yang sepertinya masih istilahnya masih Moboye. Itu merupakan sebuah tantangan baru juga nggak sih, supaya memang masyarakat yang memang sebelumnya kayak nggak peduli, gimana sih caranya biar mereka peduli juga gitu loh? Kalau sebuah tantangan baru sih enggak ya. Itu udah lama banget. Apapun itu pasti. Tapi kan masih ada tetap sampai sekarang kan. Masih ada, iya. Cuma
ya kita berpikiran lagi, ya kita tetap berbuat, jangan mikirin dia gitu. Dia itu cuma bisa kita bilang sebagai angin berlalu gitu. Kita harus menanamkan yang, kalau dari saya sendiri itu apapun itu harus bodo amat. Oke. Kayak mungkin kalau dia sudah tidak mau, karena dia bukan circle kita, dia tidak sefrekuensi dengan kita. Ngapain kita harus memaksakan orang yang tidak mungkin nanti dia suatu ketika menemukan sesuatu yang bisa dibilang berkaitan dengan apa yang saya lakukan dan apa yang pemuda-pemuda di desa saya lakukan tersebut itu seperti bencana. Mungkin di rumahnya ketiban banjir gitu, bawa sampah banyak banget di gini, itu baru mungkin dia akan sadar sendirinya seperti itu. Oke. Itu bakal diubah atau tidak perspektif itu kalau sebisa mungkin atau bagaimana Kak Gibran? Kalau tetap sih tidak memaksakan kembali ya. Karena pribadi masing-masing. Saya itu udah tidak bisa mengubah pribadi orang masing-masing gitu. Karena saya suka A, tidak mungkin orang itu suka A juga kan. Dia pasti suka B, suka C, suka D dan lain-lainnya seperti itu. Oke, baiklah, luar biasa. Pendengar, tentunya masih banyak siang hari ini yang akan kita bahas bersama Kak Gibran ya, terkait pembahasan langkah kecil merawat alam, investasi besar untuk bumi. Tapi ditahan dulu, dengar bagi Anda yang mungkin sudah mempunyai pertanyaan saat lagi bisa Anda sampaikan bersama Pro 1 di kesempatan siang hari. Kak Gibran, kita rehat dulu. Oke. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan Bersatu padu bersuara, berkontribusilah yang nyata. 27 November, memilih kepala daerah, wujudkan semua cita-cita. Suaramu menentukan Bangli menuju semakin maju. Bangli menuju semakin maju. Mari gunakan hak pilih dengan datang ke TPS Rabu 27 November tahun 2024. Mulai-milih kau buleleng, gunakan hak pilih demi buleleng. Mulai-milih kau buleleng, gunakan hak pilih demi buleleng. Mulai-milih kau buleleng, yuk nyoblos memilih pemimpin buleleng. Sambut pilkada dengan gembira. Suara kita sangat berharga. Gunakan hak pilih. Nyoblos dengan semangat. Ingat hari Rabu 27 November 2024. Mulai milih kau buleleng, gunakan hak pilih demi buleleng. Mulai milih kau buleleng, yuk nyoblos memilih pemimpin buleleng. gunakan hak pilih. Nyoblos dengan semangat. Ingat hari Rabu 27
November 2024. Boleh milih, kau boleh lem, gunakan hak pilih demi boleh lem. Boleh milih, kau boleh lem, yuk nyoblos memilih pemimpin boleh lem. Boleh milih, kau boleh lem, gunakan hak pilih demi boleh lem. Boleh milih, kau boleh lem, yuk nyoblos memilih pemimpin boleh lem. Baik, Anda kembali bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tentunya siang hari ini masih dalam pembahasan Indonesia Bisa terkait langkah kecil merawat alam ya, investasi besar untuk bumi. Bagi pendengar mungkin ada yang ingin bergabung, mungkin ada pertanyaan ya. Kurang lebih 37 menit ke belakang ya sudah mendengarkan siaran tadi. Mungkin ada pertanyaan yang bisa Anda rumuskan, Anda kembali bisa bergabung di 24644 atau juga di 9790 pendengar. Dan juga mungkin di komen-komen live streaming YouTube siang hari ini juga bisa pendengar. Dan Kak Gibran tadi Iras juga sempat cek YouTube juga nih, ada beberapa masyarakat juga mungkin pendengar ya, pemirsa yang komen-komen juga, gas Ibran, jegaskan katanya. Itu merupakan bentuk support juga tentunya dari masyarakat. Kalau selama ini, selama kegiatan berlangsung bersama berbagai komunitas yang udah Kak Gibran ikuti, support di masyarakat seperti apa? Kalau dari support masyarakat, namanya juga support gitu ya. Kembali lagi gitu, ada yang support, ada yang enggak gitu kan. Kalau yang support oke lah, kayak mau bantu ya, ikut terjun ke lapangan langsung seperti itu. Kalau yang enggak ya cuek, bodo amat banget. Mereka ngapain sih kayak gitu. Itu sih sebenarnya support dari mereka gitu. Kayak ikut turun langsung itu adalah sebuah art of service banget bagi aku gitu. Kayak wow, masyarakat udah ikut turun, berarti ada impact yang dihasilkan lah dari pergerakan ini gitu. Rasanya jadi wah banget itu ya. Iya, wah banget. Terus kolaborasi selama ini yang udah pernah gabung ikut-ikut kegiatan ada banyak juga Kak? Sebenarnya kalau sebuah kolaborasi itu tentunya banyak ya. Karena kembali lagi kita nggak bisa bergerak dan kita tidak bisa melakukan itu sendirian gitu. Kita butuh orang banyak dan juga organisasi-organisasi lain gitu. Kayak di Pedawe itu ada Kayoman dan juga di Bali itu ada Bersih-Bersih Bali, yang di mana itu ada Pak Gus Norma itu sebagai mentor banget itu dari segi lingkungan, dan juga dari Ekoenzim Nusantara tentunya ada Pak Peri di sana selaku mentor saya juga, yang dimana memberikan literatur dan juga kajian dan juga sebuah experience bagi saya gitu. Oh seperti ini ya kalau di lingkungan lainnya dan juga di tempat lainnya melakukan sebuah pergerakan seperti itu. Dan juga dari sana saya melihat followersnya banyak kayak gitu, artinya banyak yang mengikuti pergerakannya gitu. Dan jujur saja saya senang banget melihat yang sekarang itu Pandawara ya, meskipun tidak bisa berkancah seperti mereka yang terus terjun gitu. Mungkin di Buleleng nanti harus ada nih bisa dibilang semacam Pandawara lah, Singaraja bergerak gitu mungkin ya gitu. Saya pengen banget ada sesuatu yang bisa mungkin bisa bergerak seperti itu di tanah kelahiran saya sendiri gitu. Mungkin anak-anak yang mau menjadi sebuah orang volunteer untuk Buleleng tercinta kita
ya bisa lah nanti gitu. Mungkin sekarang ada pemerintah nih, ada dari Dinas Lingkungan Hidup yang mendengar, oh iya ya bagus ya, ini bisa masuk sebagai program ya gitu. Oke, tapi kalau dari Kak Gibran sendiri mungkin pernah terbesit terbayang nggak mau ingin menciptakan itu gitu? Sebenarnya ingin gitu, tapi kembali lagi waktu sih sebenarnya gitu. Saya untuk diri saya sendiri, untuk lingkungan saya sendiri dulu deh gitu. Kalau untuk besar mungkin nanti impact ke depannya kita bisa itu dah melalui kolaborasi aja gitu. Dan tadi kan yang saya bahas itu dari segi plastik gitu. Sekarang kan yang organik juga perlu kan. Itu biasanya ada di Tebe gitu. Kita buang sampah di Tebe, kalau di kampung itu di Tebe namanya, untuk sebagai pupuk gitu. Sekarang udah ada Tebe modern yang dimana saya sering baca ataupun sebagai bahan literatur saya sendiri, oh ini loh yang dimaksud sebagai Tebe modern gitu, perubahan dari Tebe-tebe biasa yang ada di rumah sekarang sudah seperti ini gitu. Dan saya juga bergerak di Ekoenzim Nusantara gitu. Itu tadi saya sudah bilang, saya bergerak bareng Pak Peri Tanaya yang mungkin nih sekalian promosi juga ya. Nanti tanggal 20 serangkaian Hari Sumpah Pemuda ya. Kita ada kegiatan memperingati Hari Ekoenzim gitu, ulang tahun kita yang ke-5 di Seter Buleleng gitu. Itu bareng stakeholder ada penuangan Ekoenzim. Mungkin bagi pemuda yang ingin belajar membuat ataupun mengurangi limbah gitu, bisa lah ikut belajar membuat ekoenzim seperti itu. Nah itu dah kita bergerak juga di bidang itu, membuat ekoenzim, menyuarakan bahwa sampah organik itu juga nantinya bakal jadi bom waktu juga gitu. Tapi kalau mungkin secara singkat bisa nggak Kak Gibran disampaikan bagaimana sih cara menjadikan sampah-sampah organik ini menjadi ekoenzim gitu? Oke, mungkin kalau yang kita lihat itu di pasar ya, terutama di pasar kayak aku kan Hindu nih, kita sembahyang, jadi bekas-bekas dari buah-buahan tersebut itu kayak tergeletak terbuang gitu. Itu bisa dibilang sebagai limbah dan sampah juga kan gitu. Nah gimana sekarang kita menanggulangi hal tersebut gitu, biar bisa berdampak lebih banyak lagi, bisa kita jadikan pupuk organik tentunya. Inilah lewat ekoenzim ini kita bikin pengolahan dari sampah-sampah tersebut gitu, biar tidak di pura itu mengkacaan, ada sisa-sisa buahnya seperti itu, biar tidak berserakan dan lain-lain gitu. Nah itu dari ekoenzim tersendiri yang banyak fungsinya kan, ada sebagai pupuk, ada sebagai alat cuci, dan juga sebenarnya itu bisa dipakai sebagai obat juga, obat luka. Saya hasil dari ekoenzim itu udah merasakan sendiri, kayak oh ini loh gitu. Itu sih dari tadi kan organik dan anorganik itu, biar dua-duanya balance bisa tertangani. Oke, karena emang sampah nggak hanya plastik aja ya, kayak di sekitar kita juga banyak sampah organik juga. Mungkin masyarakat juga menganggap wah hanya cuma daun-daun aja gitu, kayak buah-buah aja nanti juga terurai, tapi juga itu menjadi masalah juga. Jadi masalah juga. Oke, jadi memang langkah-langkahnya juga perlu tahu juga masyarakat meskipun juga sampah organik aja gitu ya. Kemudian kalau berbicara target sih Kak Gibran ya, ke depan ini sebenarnya gongnya istilahnya gitu, atau goalsnya ini ingin seperti apa sih gitu? Oke, kalau dari perspektif saya gitu, saya sendiri lah gitu, saya juga mempunyai pandangan dan juga mempunyai dream gitu kan, goals ataupun apa itu. Itu udah kembali lagi kita menciptakan pemuda yang aware di lingkungan ataupun di alam ini. Karena mau bagaimanapun kembali lagi kita, rumah kita itu adalah alam ini. Siapa sih yang menjaga gitu? Siapa sih yang harus kita bebani untuk menjaga? Dan saya nggak mau saya selaku pemuda dan pemuda-pemuda lain itu hanya sebagai penonton orang-orang gitu, tanpa kita bergerak langsung. Beda kali loh rasanya kalau kita bergerak langsung dengan jadi penonton. Aku sendiri ngerasain tersebut, kayak kalau menjadi penonton gini ya ternyata kayak pasif banget gitu. Kalau udah kita terjun langsung rasanya itu lega banget. Aku bisa melakukan sesuatu untuk lingkunganku sendiri kayak gitu, dan kayak berpikiran oh ini loh sebagai bahan invest untuk kelangsungan hidup bumi gitu. Nah mungkin skupnya nggak besar-besar banget ya, lingkunganku sendiri gitu, biar bisa lebih jangka panjang lagi gitu, biar es pahitnya tidak
cepat gitu. Iya, iya. Tetap berlangsung Tetap sampai berlangsung ya. baik. Itu sih sebagai Kak investasi. Gibran, nanti terakhir saya ingin diminta closing statementnya karena waktu itu juga terbatas Iya. siang hari ini. Tapi kita rehat dulu. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kita berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Mertabuana motor, wujudkan impian kita. Mertabuana motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana motor. PT Mertabuana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Mertabuana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Mertabuana motor, wujudkan impian kita. Mertabuana motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana motor. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda kembali bersama kami tentunya di siang hari ini dalam Indonesia Bisa terkait langkah kecil merawat alam, investasi besar untuk bumi. Tentunya masih bersama Kak Gibran ya, selaku atau sebagai pemuda yang bergerak di bidang lingkungan seperti itu. Pendengar dan juga pemirsa dan juga Kak Gibran juga, karena mungkin waktu kita ini semakin cepat ya siang hari ini ya. Mungkin terakhir istilahnya closing statement atau harapan juga mungkin yang bisa disampaikan terkait selama ini apa mungkin yang ingin dicapai untuk kedepannya terkait lingkungan ini. Silakan Kak Gibran. Oke, terima kasih Kak Iras. Jadi banyak banget mungkin ya kita mempunyai planning ataupun goals gitu ke depannya, apalagi masalah lingkungan itu. Tapi tentunya kalau saya sendiri biar pemuda sekarang itu lebih aware terhadap lingkungan. Itu adalah suatu dream saya sendiri gitu. Biar kita semua merasakan dampak nantinya gitu. Apalagi sekarang udah pemanasan global dan di Buleleng ini udah panas banget gitu loh. Kayak kita tuh apa sih yang kita lakukan? Nah, inilah sebagai langkah kecil kita untuk melakukan sesuatu biar kita menanggulangi hal yang tidak kita inginkan nantinya gitu. Itu sih. Dan untuk pemerintah mungkin kita bisa melakukan pendekatan yang perspektif itu kayak kita melakukan sesuatu biar sesuatu itu berdampak gitu. Dan ada program-program dari pemerintah yang menunjang hal tersebut apalagi di bidang lingkungan gitu. Saya punya sebuah kata-kata dari bisa dibilang Pak Gede Sudarniasa namanya kan, mentor saya dari kecil. Beliau bilang do better gitu, jadilah yang terbaik dan be better gitu. Dan kalau dari saya closing statementnya mungkin seperti tadi, if you must something gitu, if you want something, you must do something and make something untuk sebuah perubahan gitu. Kalau tidak kita, siapa lagi gitu. Kita tidak bisa menjadi seorang yang cuma menonton pemerintah gitu, dan kita tidak bisa mengandalkan pemerintah. Pemerintah itu banyak yang dikerjakan loh. Tidak hanya memikirkan tentang lingkungan tersendiri gitu. Ada hal-hal banyak yang harus dikerjakan, dan kita sebagai pemuda ya sudah seharusnya untuk bergerak untuk sebuah cita-cita kita untuk lingkungan itu tersendiri. Itu yang mungkin bisa. Oke, baik, luar biasa. Demikian pendengar ya, Dialog Indonesia Bisa di kesempatan siang hari ini bersama Kak Gibran ya. Semoga apa yang sudah Kak Gibran sampaikan juga bisa memantik semangat juga tentunya untuk generasi muda seperti kita lah ya. Iya, Gen Z ya. Benar-benar peduli terhadap lingkungan lebih lanjut ke depan seperti itu. Kak Gibran terima kasih banyak sudah bergabung. Nanti kalau ada pembahasan lagi ditunggu lagi bersama Pro 1.
Pendengar, tetap bersama kami karena siang hari ini juga masih banyak beragam program acara yang masih kami hadirkan untuk Anda. Saya Ikhlas dan juga Kak Gibran, selamat siang. Selamat siang. Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandir.